Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penilai ujian kinerja guru PPG tertentu tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Syamsul Ma'arif, mahasiswa PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025 dari LPTK Unpas dengan NIM 255072156. Pada hari ini Rabu tanggal 12 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di SMK Yastri 1 Parung Panjang, tepatnya di kelas 11 Manajemen Perkantoran dengan mata pelajaran PKWU materi Marketing Mix 4P. Sekian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat ya? Alhamdulillah. Udah pada mandi semua? Udah sarapan semua? Alhamdulillah. Oke, baik. Bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran kewirausahaan atau PKWU. Dan pada hari ini, insyaallah kita akan membahas tentang marketing mix. Tapi sebelum itu, mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah agar kegiatan kita berjalan, kegiatan belajar kita berjalan lancar. Dengan mengharap kepada Allah, mari kita sama-sama berdoa dengan dilafalkan ya. Doa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, selanjutnya sebagai bentuk rasa cinta kita kepada tanah air, sebelum belajar, nah kita langkah baiknya menyanyikan lagu wajib nasional ya, lagu Indonesia Raya. Terus nanti kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional juga. Apa kira-kira? Gara-gara Pancasila. Hafal semua gara-gara Pancasila. Oke, silakan berdiri. Ada yang bisa mimpin? Ada yang bisa mimpin? Bisa, ya kan bisa? Oh bisa. Baiklah, kita sama-sama aja ya. Dengan dipimpin sama saya. Hiduplah Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Rio, Evan, Aulia, Fatma, Andi. Ya, ada semua ya hari ini ya. Oke. Baik. Pada hari ini ada semua kita akan mempelajari tentang bauran pemasaran. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang strategi marketing, tentang segmentasi, ya kan, dan targeting ataupun target pasar. Ada yang tahu segmentasi nggak? Masih ingat nggak segmentasi itu apa? Segmentasi itu apa? Masih ingat nggak? Segmentasi apa kira-kira kalau dalam pemasaran itu? Nah, kalau produk kita itu ada segmennya ya kan? Masih ingat kan? Segmentasi itu, jadi segmentasi itu adalah produk kita itu masuk sesuai dengan apa? Sesuai dengan targetnya ya kan? Karena tidak semua produk itu bisa masuk. Ini produk bisa masuk ke semua kalangan, nggak bisa kan? Ada produk yang disesuaikan. Ada memang produk ini ternyata masuk untuk orang tua atau masuk untuk anak-anak remaja. Ya, itu segmentasi. Itu sekitar kita mengulas ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau 4P dalam strategi pemasaran. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan paparkan untuk tujuan pembelajarannya. Nah, dari pembelajaran tentang bauran pemasaran ini, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu satu menjelaskan konsep dari bauran pemasaran. Nah, nanti dari masing-masing kalian diharapkan setelah belajar di akhir nanti, di akhir kegiatan pelajaran kita, diharapkan kalian bisa menjelaskan konsep bauran pemasaran. Artinya apa sih sebenarnya bauran pemasaran itu dalam strategi marketing gitu. Nah, bisa dilihat dari sini kan bauran pemasaran itu ada produk, price, place, dan promotion. Ya, itu ada 4. Selanjutnya yang menjadi tujuan pembelajarannya itu adalah menganalisis penerapan strategi 4P dalam pemasaran produk lokal. Ya, jadi nanti diharapkan dengan setelah belajar materi bauran pemasaran ini, kalian nanti bisa menganalisis penerapan strategi 4P. Ya. Nanti dalam pemasaran produk lokal, baik makanan ataupun minuman. Nah, sebenarnya nanti tidak harus produk lokal, nanti bisa berkembang, misal ke produk kemasan ya, minuman kemasan itu bisa ya gitu. Nah, yang ketiganya, tujuan pembelajaran yang ketiganya adalah merancang strategi pemasaran sederhana dengan menggunakan konsep 4P untuk produk lokal. Jadi nanti harapannya kalian bisa merancang strategi pemasaran, karena 4P ini kan bauran pemasaran ya, strategi pemasaran dengan pendekatan 4P. Diharapkan kalian nanti bisa merancang. Nanti akan ada tugas kelompok, masing-masing kelompok ditugaskan untuk merancang bauran pemasaran. Nanti bebas kalian akan memilih produk lokal, bebas produk lokal apa saja, boleh makanan atau minuman. Nah, yang keempatnya, yang menjadi tujuan pelajarannya adalah menyajikan hasil rancangan strategi pemasaran secara kreatif dan komunikatif. Jadi nanti kalian boleh sebenarnya nanti di kertas tugas yang saya kasih, di belakangnya kalian bisa bikin semacam bubble lah atau diagram atau apa, atau gambar boleh. Nah, nantinya dipresentasikan atau mengikuti dengan konsep yang ada juga boleh. Ya, itu adalah tujuan pembelajarannya. Jadi harapannya kalian semua bisa mengikuti pelajaran ini dengan baik, agar bisa menyerap materi dan bisa memahami. Nanti di akhir pelajaran bisa menjelaskan gitu kan, apa sih sebenarnya dimaksud konsep pembelajaran ini, apa yang dimaksud dengan konsep bauran pemasaran ini gitu kan, dan bagaimana sih penerapannya gitu dalam sebuah produk usaha. Ya, bisa dipahami ya tujuan pembelajarannya. Ada siap mengikuti pembelajaran hari ini? Ya. Baik. Nah, sebelum kita masuk ke kegiatan inti pelajaran pemaparan
Nah karena ini di awal pelajaran, jadi kita mungkin kalian masih fokus nih. Jadi kita lebih menambah semangat aja, tepuk semangat aja yang sederhana ya. Pasti mungkin udah tahu. Tepuk semangat apa? Nah betul udah umum ya. Gak apa-apa, dua kali ya. Tepuk semangat. Semangat. Ulangi, kompak ya. Tangannya dikedepankan. Tepuk semangat. Semangat. Nah, oke, gimana? Udah makin semangat ya? Seger ya? Oke, jangan ngantuk aja. Rekor ngantuk banget kayaknya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan. Nah, diawali dengan akan ada post test atau pretest pretest maksud saya. Akan ada pretest. Jadi silakan kalian mengerjakan pretest ini. Pretest ini tujuannya untuk saya mengetahui sejauh mana sih kalian sudah mengetahui tentang bauran pemasaran ini. Ya, silakan. Disiapkan HP-nya. Oke. Nah, silakan di barcode. Nah, oke. Bisa nggak? Bisa masuk kan? Jelas kan? Coba di scan. Dari jauh bisa. Kalau nggak bisa dan dekat nggak apa-apa. Aja HP-nya ada? Oh, lobet. Oke. Lobet berarti aja nanti pakainya aja ya. Pakai kertas aja ya. Boleh, sok maju. Bisa. Kalau nggak bisa dari laptopnya langsung. Dari laptopnya aja. Diklik langsung. Nah, ya. Nah, diklik langsung. Tinggal diklik. Nah, tadi foto dulu boleh. Kalau langsung scan juga boleh. Nah, kalau yang scan berarti langsung klik. Oke, silakan dikerjakan. Cepat aja kan?
Ini pretest ya. Jadi nanti kalau sudah pretest, nanti kita sudah belajar. Nanti di akhir kita post test, jangan sampai nilai post test lebih kecil dari pretest. Susah, wajar karena kan kalian belum belajar, belum belajarnya. Sepengetahuan kalian aja, kalau yang nggak tahu ya apa jawabannya salah kan, belum mempelajari. Ada yang udah kayaknya 11 MP saja ya, 11 MP, 11 MP. Harga, kita masuk harga. Awal yang bagus ya, harga ada nilainya, udah nilai yang bagus. Awal yang bagus walaupun belum tapi awal yang bagus. Udah ya. Kami udah. Nih ada dua orang masuk. Siapa ini? Alika ya? Oke, Alika juga sama. Aja bisa pakai HP Alika buat pretestnya. Coba. Kayaknya bisa diklik ulang, terus pakai alamat ini. Nah ini pretest itu, pre itu apa sih pre itu? Misalkan kita pretest juga biasa kan. Oke, udah muncul nih Manda, Watma, Aulia udah muncul. Blok belakang mulai muncul nih, yang blok kanan. Levan. Kalau untuk pretest posisinya kalian belum lulus ya nggak apa-apa karena kita belum belajar ya kan. Kalau pretest nanti kecuali post test, harapannya post test nanti lebih besar. Ayo Evan, Rio udah eksekusi. Level udah masuk. Andin, Fahmi, Evan, dan Rio belum.
Evan udah kan? Evan, eksekusi Evan. Ya udah Mas belum. Aja udah. Oke, Evan udah masuk Evan. Sejauh ini yang ini asli atau searching nih? Kalau yang pretestnya besar, nanti bebannya berat nih. Postesnya harus bisa menjaga nilainya, atau bahkan lebih bagus. Ya. Dan sampai nanti udah belajar, malah nilainya malah turun. Oke, nanti udah. Nah, tinggal aja ya. Oke, tinggal aja. Oke, kita sambil jalan sambil nunggu aja. Jadi coba kalian ada yang sudah tahu belum terkait dengan bauran pemasaran 4P? Belum, baru dengar. Baru dengar. Ada bauran pemasaran. Bauran pemasaran itu ada yang 4P, ada juga yang 7P. Nah, kita saat ini mempelajari untuk 4P, ya, untuk 4P. Kalian tahu ada minuman teh Rio, dengan teh gelas, ya, ada teh Rio, ada teh gelas, ya kan? Nah, yang paling duluan muncul teh Rio apa teh gelas? Teh gelas atau teh Rio? Bukan teh Rio. Oke, yang sekarang lebih diminati itu teh Rio atau gelas? Rio apa teh gelas? Bukan teh. Jadi kalau berdasarkan data, berdasarkan informasi yang beredar, ternyata saat ini justru yang penjualannya lebih tinggi itu adalah teh gelas. Teh gelas dibanding teh Rio. Nah, ini tentu saja ini bukan tanpa alasan, ya kan? Ada kaitannya dengan 4P ini, ya kan? 4P itu tadi apa? Satu, P-nya 1P pertamanya apa? Produk. P keduanya price, ya kan? P ketiganya place. P keempatnya promotion. Nah, kaitannya dengan produk yang tadi itu teh gelas dan teh Rio, teh gelas dan teh Rio itu ternyata dua produk ini bersaing di pasaran, dan berdasarkan data ternyata teh gelas ini yang lebih mengungguli dan teh Rio mengalami penurunan penjualan. Nah, kira-kira kenapa? Ada yang bisa menjabarkan nggak? Kira-kira kenapa? Kalau kita bedah 4 unsur yang tadi, kira-kira kenapa? Ada yang bisa ngasih argumen nggak? Apa? Kualitas apanya ya? Rasa. Dari teh mana? Antara teh gelas dengan teh Rio lebih enak yang mana? Teh gelas. Dari kualitas rasa. Kalau kualitas rasa disambungkan dengan 4P tadi, itu berarti kemana masuknya? Kalau rasa ke produk, betul ya. Jadi produk, ya. Produk itu berbicara kualitas, baik dari rasa ataupun. Kira-kira selain rasa apa yang membuat teh gelas ini lebih unggul dibanding teh Rio? Kemasan. Kenapa kemasannya? Harga. Unik. Teh gelas lebih unik dibanding teh Rio. Uniknya gimana? Ada teh-tehnya. Ada teh-tehnya. Oke. Kalau teh Rio nggak ada ya? Kalau teh gelas ada teh-tehnya ya?
Unik ya, betul. Nah, itu berbicara tentang apa juga? Kalau kemasan tadi berbicara tentang produk. Ya, betul. Nah, ini baru satu nih produk. Kalau dari aspek lainnya, kira-kira gimana? Antara teh gelas, teh Rio. Nah, misal dari sisi flash, tempat, kira-kira apa yang membuat teh gelas lebih unggul dibanding teh Rio? Apa kira-kira? Kebun. Kira-kira apa? Kalau flash ini identik dengan apa sih biasanya? Tempat tinju, bola atau distribusi. Kira-kira antara teh gelas dengan teh Rio bedanya apa? Apa? Tadi rasa udah. Ini kita sekarang berbicara tentang dari flash, dari penempatan atau distribusi. Coba. Kalau teh gelas, emang penempatannya gimana? Kok bisa dibilang lebih unggul dibanding teh Rio? Gimana? Kalau teh gelas di minimarket ada nggak? Ada. Kalau teh Rio? Nggak ada. Ya, benar ya? Teh Rio adanya di mana? Di warung Madura. Ya, benar ya? Nah, itu adalah bagian dari strategi pemasaran pendekatannya flash. Ya. Jadi dari segi flashnya, kalau untuk teh Rio itu dia menjangkau di mana tadi? Di minimarket ya. Kalau teh gelas, kalau teh Rio tadi di Madura ya, orang-orang kecil lah. Kalau Rio nongkrongnya di mana? Di Madura juga. Oke. Terus kira-kira kalau dari sisi kan tadi produk udah, price udah. Kalau dari sisi price, teh gelas sama teh Rio harganya sama nggak? Sama. Benar kan? Sama. Dengan harga yang sama tapi dengan kualitas yang berbeda. Wajar nggak kalau pada akhirnya teh Rio ini akhirnya bisa bergeser istilahnya cara marketnya oleh teh gelas? Wajar. Jadi kalau ente mau, ini kualitasnya harus dijaga. Ganteng doang nggak cukup. Jadi kualitas harus dijaga. Nah, kan? Itu kalau bicara tentang 4P dalam strategi marketing. Oke. Sekilas bisa ada gambaran ya? Sekilas ada gambaran. Oke. Bagaimana sebenarnya kalau secara teori ya? Secara teori, sekarang kita pendekatan teorinya, bauran pemasaran. Yang pertama adalah pengertian, dari sisi pengertian. Oke, bentar ya, aku belum login. Oke, dari pengertian, coba dibaca siapa? Fatma, baca nggak? Bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan kombinasi dari variabel atau alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di pasaran sasaran. Di pasar sasaran. Jadi bauran pemasaran, bahasanya ini ya, RR semua nih. Bauran pemasaran atau bahasa kerennya marketing mix ya, merupakan kombinasi dari variabel atau alat yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan pemasaran di sasaran di pasar sasaran. Ya, di pasar sasaran. Apa maksudnya di pasar sasaran? Kalau tujuan pemasaran ini apa sebenarnya? Tujuan akhir dari pemasaran apa? Mendapatkan keuntungan, mendapatkan konsumen, ya kan?
Tapi konsumen itu kan tergantung dengan target pasar, benar nggak? Ya kan? Nah, dalam hal ini maka berbicaranya kan ada bahasa di pasar sasaran. Kalau usaha si Teh Gelas ini mentargetkan kaum remaja, tapi ternyata fakta di lapangan kaum remaja ini sedikit yang beli, berarti target pasarnya meleset, ya kan? Benar ya? Kan? Ya sama aja kalian menjual produk, target kalian adalah siswa SMA. Tapi ternyata siswa SMA nggak tertarik, berarti itu ada yang salah dengan konsep produk, ya kan? Nah, di sini kan ada bahasa variabel, merupakan kombinasi dari variabel. Kira-kira kalau tadi kan kita udah membedah di awal. Kira-kira kalau berbicara di sini yang menjadi variabel dari bauran pemasaran apa aja? Yang menjadi variabel dari bauran pemasaran apa aja? Berarti merupakan kombinasi dari variabel. Kombinasi dari variabel. Berarti variabel dari marketing di sini apa? Bauran pemasaran. Yang tadi di awal kita bedah apa ya? 4P. Nah, variabelnya itu adalah 4P. Ingat bahasanya adalah kombinasi. Artinya, maksudnya adalah kok kombinasi variabel, Pak? Ya iya. Bagaimana antara harga, kualitas produk, penempatan produk, strategi promosi itu keempatnya nyambung. Jangan sampai kualitas produknya A, tapi strategi promosi yang dilakukan adalah dengan grade B. Atau dia kualitasnya A, tapi menjualnya cuma di warung Madura. Ini sayang ya kan? Benar ya? Nah, ini adalah yang dimaksud dengan kombinasi. Ya, itu yang dimaksud dengan kombinasi. Tahu nggak bahas ini? Tahu ya. Nextnya, fungsi apa sih sebenarnya fungsi dari bauran pemasaran ini? Yang pertama adalah sebagai alat strategi pemasaran, ya, sebagai alat, betul, alat pemasaran, alat strategi pemasaran. Ya. Menjadi dasar penyusunan langkah pemasaran yang tepat sasaran, betul. Sepakat ya? Ini sebagai alat atau variabel. Yang keduanya sebagai alat komunikasi, betul, menghubungkan perusahaan dengan konsumen untuk memahami kebutuhan pasar, betul ya. Yang ketiganya adalah sebagai alat evaluasi. Jadi nanti kalau kita sudah menetapkan strategi awal dari mulai kualitas produknya, harganya, distribusinya, nah nanti beberapa bulan atau mungkin beberapa periode nanti dievaluasi, ya kan? Ini tepat nggak nih kualitas kita masukkan nih ke pasar kita, ke target price kita. Strategi promosi kita nyambung nggak nih dengan kualitas produk kita? Ya, itu adalah yang dimaksud dengan sebagai alat evaluasi. Jadi marketing mix ini yang 4P ini bukan hanya berbicara harga, nentuin harga, tempat penjualan, nggak hanya berbicara sekedar itu aja. Tapi lebih ke bagaimana bisa antara empat ini nyambung, membaur. Namanya juga bauran pemasaran kan, nyambung antara satu dengan yang lain. Paham ya secara konsep ya? Paham ya? Jadi kalau ditanya konsep bauran pemasaran 4P apa tuh, Pak Mi? Kira-kira konsep bauran pemasaran 4P kira-kira apa? Konsep bauran pemasaran 4P apa ya kamu ketahui tentang konsep bauran pemasaran 4P? Cara jawabnya gimana kira-kira? Ada yang bisa nggak? Evan bisa nggak kira-kira? Kalau kamu ditanya, Pan, kamu tahu 4P? Tahu. Konsep 4P gimana sih sebenarnya? Nah, jawabnya gimana? Konsep bauran pemasaran 4P gimana sih maksudnya? Cara menjelaskannya gimana? Kira-kira? Ada yang bisa? Ini kan biasanya kelemahan kita nih
paham nih, ya kan, contohnya paham, tapi ketika kita diminta menjelaskan secara pendekatan ilmiah itu nggak bisa. Padahal kita adalah siswa atau akademis. Nah, PR akademis harus bisa menjelaskan secara ilmiah. Ya. Ada yang bisa? Kamu bisa? Paham bisa Pak? Harga? Belum. Pak Jiri, gimana kira-kira? Kalau ada pertanyaan tentang bagaimana sih sebenarnya konsep bauran pemasaran 4P itu? Bahasa ilmiahnya, bahasa sederhananya gimana? Bauran pemasaran 4P itu maksudnya adalah kombinasi antar variabel 4P, yaitu harga, terus produk, class, ya kan, penempatan atau distribusi, dan promosi menjadi sebuah strategi pemasaran yang utuh yang bisa menghasilkan atau mencapai target bisnis. Target bisnisnya adalah konsumen dan juga penjualan. Ya. Nah itu, jadi jangan sampai nanti ketika ditanya konsep bauran pemasaran 4P apa sih? Belum paham. Apa tadi kalau kita merasakan secara ilmiah, kombinasi ya antara variabel 4P itu produk, promosi, class, dan price atau harga, ya, price harga. Nah, dalam strategi pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran, yaitu apa? Mendapatkan konsumen dan keuntungan. Itu adalah konsep bauran. Selanjutnya tadi tujuannya apa? Tadi tujuannya apa? Meningkatkan penjualan, memperkuat citra produk dan menumbuhkan loyalitas pelanggan. Jadi tujuannya nih, satu, meningkatkan penjualan, udah jelas tadi udah kita bahas, ya kan? Dengan strategi yang tepat dari mulai harganya, kualitas produknya, distribusinya atau penempatannya, dan yang terakhir apa? Tadi harga, ya, maka akan meningkatkan penjualan. Yang keduanya memperkuat citra produk, semacam tadi. Oh, teh gelas yang ada teh-tehnya, ya kan? Atau teh gelas rasanya lebih enak, itu kan meningkatkan kualitas produk. Teh Rio mahal doang, rasanya kurang enak, ya kan? Nah, itu bisa ya. Bisa. Nah, dan kalau orang udah cocok dengan harga dan kualitas, sudah pasti akan menjadi konsumen yang biasa kan kita pengen nyeblak di mana ya? Di sana aja lah, di sana mah sebabnya enak, murah lagi, ya kan, pasti gitu kan? Atau di sana aja lah, mahal juga nggak apa-apa, kalau emang enak gitu kan. Kalau juga baksonya berasa banget dagingnya, gitu, mahal dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah itu adalah bentuk loyalitas. Jadi loyalitas itu adalah apa? Akan tumbuh dari perpaduan atau kombinasi, ya, dari 4P yang tadi. Jadi bukan hanya karena rasanya enak doang, tapi harganya tidak sesuai pasaran paling panjang, harganya harga pasaran BSD, ya kan? Tempatnya enak, rasanya enak, tapi harganya harga pasar BSD. Ingat gak ada tempat makan yang di Puncak Dago dulu yang di bawahnya, yang ramai banget kan? Ternyata dia mematok harga BSD, ya kan? Sebenarnya untuk tempat wisata ya memang pasarannya segitu, tapi masalahnya ini adalah di Parupan, ya kan? Nggak cocok, ya kan? Akhirnya rame, ya kan, di media sosial. Oh, harganya, netepin harganya nggak manusiawi segala macam. Padahal sebenarnya kalau kita berkaca ke area wisata yang lain, ya itu harga yang wajar. Tapi karena ini di Parupan aja, ya kan? Maka strategi menetapkan harga juga harus melihat kondisi masyarakat, benar nggak?
Komponennya tadi udah jelas ya, unsur-unsurnya 4P ini produk, kualitas, desain, merek, layanan murah jual, harga juga. Nah harga ini juga dalam menetapkan harga juga tidak serta merta kita parung panjang mah harganya harus murah, enggak gitu juga. Kita menetapkan harga hanya melihat market atau pasar, tapi tidak mempertimbangkan cost base. Tahu cost base kan? Cost base. Cost itu apa? Hah? Cost itu apa? Cost itu biaya. Kalau base itu bergantung, ya. Jadi artinya adalah berdasarkan biaya yang keluar. Jadi dalam penentuan harga itu harus mempertimbangkan, jangan hanya mempertimbangkan market doang gitu, tapi juga melihat kita misal, oh ternyata ketika kita memproduksi otak-otak misal, biaya yang keluar itu adalah untuk 100 piece otak-otak, biaya yang keluarnya 100.000. Berarti modalnya berapa? 100.000 dibagi 100, berarti 1 piece modalnya 1.000, ya kan? Ya. Terus karena di paling panjang di sentral itu ada yang jual otak-otak harganya 1.000, kalian ngejual juga 1.000, ya kan? Karena melihat marketnya dia ngejual 1.000, mungkin kita kalau ngejual di atas 1.000 ya rugi, padahal yang menetapkan 1.000 aja udah rugi lah, ya kan? Biaya produksinya aja 1.000 per piece, benar ya? Nah itu yang dimaksud cost base. Jadi penetapan harga berdasarkan biaya produksi yang keluar. Ada juga yang keduanya, adalah market base. Kalau market base yang tadi, jadi penetapan harga tergantung market pasar kita. Oh market pasar kita adalah anak SMA, ya jangan mahal-mahal lah. Yang biasanya di pasaran pekerja 5.000, karena ini anak SMA ya kita 3.500, ya kan? Tapi jangan mempertimbangkan cost base-nya. Biaya produksi kita 2.000, tapi harga di pasaran adalah 5.000, ya itu kan harga pasar untuk para pekerja. Tapi kalau kita target SMA ya jangan 5.000 juga lah, ya 3.000 lah, 4.000 gitu, atau 3.500, atau masih ada untungnya. Ada juga value base. Kalau value base apa? Value itu apa? Value itu apa? Value. Nilai, betul ya, betul nilai. Jadi saya punya teman orang BSD, dia usaha jualannya adalah produk asli, produk rumahan, tapi bahan-bahan yang dia gunakan adalah bahan-bahan premium dan sehat. Tepungnya dari tepung mocaf, gluten free. Gulanya gula asli kolang-kaling atau gula asli kelapa. Minyak yang dia gunakan minyak asli kelapa yang palmito, yang setengah itu harganya 60.000. Kalau minyak yang kemasan biasa kan 2 kilo harganya 40.000 kan, ya kan? Kalau ini setengah kilo harganya 40.000. Tapi dia marketnya banyak dan selalu laris. Karena kenapa? Karena yang dia jual adalah nilai. Misal donat kita paling beli berapa sih? Donat, ya kan? 2.000, 4.000, ya kan? Paling baru 8.000, ya kan? Benar kan? Kalau di Indomaret berapa? 8.000 kan? Dia jual berapa? Dia jual satu butir kecil, yang donat kecil itu 15.000. Karena yang dia jual adalah nilai. Karena dia memakai bahan-bahan yang mahal, ya kan? Tepungnya yang biasa tepung setengah kilo itu harganya 9.000, 8.000 lah. Dia pakai tepung yang setengah kilo harganya 25.000. Itu adalah tepung mocaf. Jadi kalau yang buat yang punya alergi itu masih aman. Nah itu kalau di orang-orang perumahan sekarang udah banyak yang konsumsi seperti itu. Banyak orang-orang perumahan
value. Jadi dalam menentukan harga itu bukan hanya berdasarkan barang panjang harganya murah gitu. Enggak juga, kita harus melihat biaya yang keluar sama nilai kita. Kalau produk kitanya sama hanya dengan produk di pasaran, katakanlah ikan nila, pecak nila apa sih bedanya? Sama aja kan, bumbunya, rempahnya sama ya kan. Nggak ada istilahnya dari bumbu yang semacam tepung moka gitu, kan nggak ada. Tiba-tiba orang menjual pecak nila dengan ukuran yang standar di pasaran, dia menjual 40.000 atau 50.000. Kecuali kalau memang udah tempatnya dengan brand mewah ya. Tapi kalau untuk ukuran paling panjang yang ada segitu, itu contoh dalam penetapan harga. Selanjutnya ada flash tempat. Yang terakhirnya adalah promotion. Promotion juga sama ya, mempengaruhi. Jadi tingkat promosinya. Kalau di Parupanja kira-kira promosi yang paling efektif apa? Potongan harga, benar nggak? Potongan harga kalau di Parupanja. Orang Parupanja mendingan COD-an jauh, yang penting dapat harga murah, ya kan? Ya kan? Benar nggak? Kalau untuk orang perumahan, apa yang paling penting? Bukan potongan harga, tapi gratis ongkir atau free delivery, ya. Karena mereka nggak mau istilahnya keluar untuk beli, udah capek duluan kan. Pengen makanan yang udah mereka yang ada di rumah, udah ada orang yang ngangkat langsung kita makan, ya kan? Akan berbeda. Maka strategi promosinya juga harus beda, gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Apa? Silakan Alika, pertanyaan apa? Ada yang punya usaha? Hah? Ayo Pak, belum. Kita 1 jam ya pembahasan ini. Kita masih ada waktu sekitar setengah jam lagi. Nah, kita akan kerja kelompok. Nanti masing-masing kelompok mempresentasikan. Untuk kerja kelompoknya adalah silahkan kalian buat. Nah, boleh kalian mengambil salah satu contoh. Di sini ada 2 form. Form pertama adalah silakan identifikasi dari produk teh pucuk, maizena, aqua dan lain-lain. Nah, boleh nanti yang satu orang yang di sini bisa mengandalkan dari AI atau Google kira-kira strategi promosi yang pendekatan. Strategi promosi aqua pendekatan 4P apa aja misal. Terus teh pucuk apa, maizena apa gitu ya. Ini mungkin satu orang dalam satu kelompok nanti isi ini. Nanti yang 2 orangnya bisa fokus ke sini. Fokus ke munculkan satu produk lokal. Ya, kira-kira apa yang paling banyak? Apa-apa, produk lokal kan banyak. Bebek singkong, opak, ya kan? Atau kue cincin gitu, bebas. Terus kira-kira untuk produk yang kalian angkat ini strategi yang tepat dengan pendekatan 4P itu seperti apa? Nah, harganya kira-kira berapa? Kenapa menentukan harga sekian? Karena melihat pasarnya, karena kita penempatan penjualnya di sini, terus karena target pasarnya ini dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, paham nggak? Paham ya? Paham. Kelompoknya mau di mix lagi atau tetap sesuai ini? Sesuai aja. Oke ya, silakan. Berapa waktunya? 15 menit cukup ya? 20 menit. Oke. Ya, produknya produk lokal. Silakan pilih. Hah? Yang khas lah, yang khas lokal Jawa Barat ya. Nah, silakan sok. Lanjut eksekusi. Kita masih ada waktu. Kita ada waktu setengah jam. Mudah-mudahan cukup dengan presentasi ya. Ya boleh, bebas
bebas. Duduknya melingkar boleh. Biar bisa berdiskusi. Boleh Kak, boleh. Boleh kerjasama Kak? Ya kerjasama sekali ya kelompok. Jangan. Gimana nggak apa-apa? Ini susah. Putar aja. Yang berhadapan. Oh jangan ada stickman. Kenapa saya kasih tugas yang ini? Nih, ya. Kenapa saya kasih tugas yang ini? Biar perhatikan dulu sebentar. Kenapa saya kasih tugas yang contohnya minuman? Biar kalian dalam membuat ini bisa ada contoh gitu lebih gampang. Ya. Nah, gimana sih penerapannya di tempat kayak gitu ya? Yang pertanyaan di bawah itu sebagai itunya panduannya. Jadi kayak misal kan lihat nih, kan ada pertanyaan di bawahnya. Apa keunggulan produk? Misal kalian ngambil comrok, ya berarti dijabarkan di sini keunggulan produk comroknya apa. Bagaimana strategi penetapan harga agar terjangkau dan tetap untuk berarti harganya. Ya kan? Gimana produk sebaiknya dijual agar berarti di class, ya kan? Bagaimana cara promosi efektif dengan biaya harga di promosinya? Ya, itu misal kalau ya. Kak, ini Kak.
Itu harganya kakak apa? Ya, itu yang keunggulan produknya. Ya, misal tadi keunggulan produk itu ada tanpa minyak, goreng, kopi, terus tanpa gula. Kak, ini di Wah, nah, price asing. ya, jadi kalau misal menetapkan, kalau kalian menjabarkan keunggulan produk itu, maka harus bukan hanya secara sepihak itu, tapi juga disandingkan dengan produk pesaing. Ya. Kayak misalnya gemblong, gemblong ini produk pesaingnya kira-kira apa? Enggak lah, yang sama-sama manis, yang bergula. Ya bisa cincin atau kalau yang modernnya donat, ya kan? Nah itu harus bisa memunculkan kira-kira kelebihan produk dari gemblong dibanding donat itu apa? Gemblong, gemblong lebih gemblong. Kak, di price itu berapa? Kita sampai jam berapa? Jam 11.30 berarti ya? Jadi 10.15 ya.
Jadi ini konsepnya adalah kalian ini juga ya berinovasi gitu. Jadi bukan hanya memunculkan keunggulannya ini, tapi bisa kayaknya nih bisa nih untuk produk ini masuk ke supermarket gitu dengan penetapan harga yang bisa bersaing dengan harga. Ya, kalau cakupan persaingannya apa ya? Produk yang lebih modern kalau lebih modernnya. Persaingan kalau ngomongin bisa bilang lengkap ya. Oke deh ya. Udah, berarti udah. Ada inovasi baru nggak kira-kira? Strategi inovasi baru. Nah, sebenarnya dia kalau mau inovasi baru memungkinkan ya dijual di minimarket, ya memungkinkan tuh. Kalau dia tahu itu saingannya apa? Kalau biasa ya, kalau orang lain, kalau modern, ya tahu itu dari kalau modernnya yang biasa di pasaran. Tapi kalau misalnya kayak dijual di mana ada yang ini di tapi kan ini makanya ada ya. Jadi produksinya dia jualannya di satu bulan. Misal dia bisa dia strategi pemasaran dia bisa berkait semua kalangan. Dia ke pasar tradisional masuk, bisa ke tempat wisata masuk, ya. Nah, dan dia masuk. Udah semuanya? Oke, saya kasih waktu 5 menit lagi ya. Habis ini presentasi ya.
sambil jalan. Yang sudah silakan ke depan dari ini dulu, pakai dulu. Oh, silakan. Ayo presentasi aja. Karena kita waktunya sudah mau habis. Jangan apa-apa, ini aja. Oke, Pak Mi, ini aja isi menunya, maju dulu. Ya, silakan. Di sini, biar tidak membelakang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aga. Nama saya Jadi kita di sini akan mempresentasikan unsur bauran pemasaran dan strategi yang bergantung untuk produk lokal. Dalam hal ini kamu mengangkat produk apa? Produk yang kami angkat adalah kaos Sumedang. Oke, terus mudah. Kaos Sumedang rasanya gurih, khas dengan tekstur luar yang renyah dan dalamnya yang lembut. Tidak menggunakan bahan pengawet sehingga lebih sehat. Harga dari kaos Sumedang menggunakan strategi harga bersaing sedikit lebih rendah dari tahu modern atau kemasan pabrik. Menjual dalam berbagai ukuran atau paket, misalnya 5 pieces atau 10 pieces, agar menjangkau semua kalangan. Distribusinya membuka gerai di lokasi wisata atau rest area di pusat oleh-oleh dan pasar tradisional yang banyak dikunjungi orang. Dijual secara online melalui media sosial dan marketplace lokal. Promosinya promosi lewat media sosial, Instagram, TikTok, atau WhatsApp dengan foto dan video yang menarik, menggunakan kemasan menarik atau unik. Oke. Ada yang mau tanya nggak? Bapak. Tadi dia kalau keunggulannya dibanding tahu biasa apa ya? Biasa. Kalau tahu biasa jarang ya dijual yang per 5 piece, 10 piece gitu. Ya sistemnya gimana kalau tahu biasa? Satu paket ya, satu pack gitu ya. Jadi tidak bisa dengan harga yang Oke, ada yang ditanyakan dari kaum lain? Nggak ada. Oke, baik, kita kasih tepuk tangan. Silakan, tutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Karena kita terbatasnya waktu, nah nanti untuk kelompok lain kita di minggu depan ya, cara presentasinya. Jadi udah semua kan? Ya. Yang ini tadi contoh. Dia strategi yang paling unggulnya apa dia? Kalau contoh. Strategi yang paling unggulnya di mana dia? Di harga atau di kualitas produk atau bagaimana? Di kualitas ya. Dia berarti apa? Konsep barunya apa dia? Dengan frozen atau gimana? Dengan frozen. Jadi dia bisa dijual dalam bentuk frozen ya. Nah ini masih sangat jarang. Nah ini sebenarnya potensi bagus nih. Ya. Kalau ini apa tadi? Pisang sale. Nah strategi barunya apa? Inovasi barunya dari pisang salenya kan? Kalau dia udah banyak belum di minimarket, Indomaret gitu. Nah, udah banyak. Pisang sale basah. Kering ya. Kalau basah jarang ya. Nah, berarti ini jadi potensi juga ya. Kalau yang ini apa kelompok ini? Hah? Gemblong. Ya. Gemblong. Strategi barunya dari gemblongnya apa? Strategi barunya. Kalau biasanya kan dijual di toko oleh-oleh di ini ya. Malah di jalanan ya. Iya, di kayak tukang gorengan. Nah, terus strategi barunya apa? Nah, kita mau coba jual di
Gimana konsepnya? Belum. Kalau gula ini bisa tahan berapa lama sih? 3 hari bisa ya, Pak? Iya. Karena dia gulanya awet kan. Iya. Ya, berarti sebenarnya kalau kita tanpa frozen pun dia masih aman ya. Kasih. Nah ini bentuk benar ya, gemblong hanya perlu strategi atau konsep baru tuh di packing ya kan, packing yang bagus atau di market di minimarket ya kan. Ini kayaknya masih jarang ya. Oke, baik. Jadi udah paham ya semuanya ya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Nah baik, kita kayaknya waktunya sudah habis untuk pemaparan materi. Nah, setelah ini akan ada post test. Nah, tapi sebelum post test kita ice breaking dulu deh. Biasa kan. Berdiri. Oke. Kalau saya tepuk, kalau ikut apa? Passwordnya adalah ikuti yang saya ucapkan. Ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Nggak fokus berarti ini. Kodenya apa tadi maksudnya? Ikuti yang saya ucapkan. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, itu fokus. Salah nggak yang barusan? Salah nggak? Salahnya apa? Nggak pakai tepuk. Nah, kalau kita kan kodenya adalah ikuti yang saya ucapkan. Tepuk 1, 2. Ulang ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1. Masih ada yang belum fokus, Oke, sampai fokus semua. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2. Belum fokus. Fokus ingat. Ikuti apa yang saya ucapkan. Tepuk 1, tepuk 2, 3. Nah, masih belum fokus ya. Jadi kalau saya bilang nggak ada tepuknya, berarti nggak usah tepuk, karena maksudnya adalah ikuti yang saya ucapkan. Wah, udah dijelasin kayak gitu masih gagal fokus lagi nggak? Tepuk 1, tepuk 2, 3. Oke, sekarang bisa. Silakan duduk. Baik, selanjutnya silakan isi post testnya. Ya, post test yang tadi ya. Silakan di scan lagi barcode-nya. Ya. Boleh ke depan, boleh. Tidak berlama-lama ya, kita 5 atau 10 maksimal 7 menit lah. Bisa saya buka? Saya kasih
3 menit ya prosesnya. Ada yang sudah? Belum ada yang masuk nih. Udah, ada yang udah? Harga udah masuk, udah. Good, meningkat. Anda meningkat ya? Anda stabil. Ayo, waktunya udah mau habis. Alika, Rio masuk, Aulia masuk, Andi masuk. Rio meningkat 1 tingkat. Eka udah. Fatma udah. Fahmi. Jadi Evan masuk, Evan meningkat 1, Evan mana Evan? Fatma meningkat, Fajri mana Fajri? Fajri udah, Fajri stabil ya. Alika udah, Fahmi udah? Belum? Tinggal Fahmi ya? Aja udah? Oke, tinggal aja sama Fahmi. Oke, baik. Nah, alhamdulillah secara rata-rata menunjukkan peningkatan ya. Baik, saya minta refleksi deh dari 1 atau 2 orang, 1 cewek 1 cowok. Oke, dari Alika deh. Setelah mendapatkan materi tentang bauran pemasaran ini gimana, Alika? Dari Alika, refleksinya gimana? Apakah jadi paham, atau jadi tahu, atau bagaimana? Bauran, ya. Jadi ilmu yang bermanfaat kalau memulai usaha. Dari cowok, dari siapa? Fajri atau Alga? Silakan. Oke, dari Fajri, gimana? Refleksinya gimana? Setelah mengikuti pelajaran ini, bagaimana? Membawa jadi tahu. Jadi kalau nanti ada yang ditanya tentang bauran pemasaran nggak paham ya. Oke. Baik, sebelum mengakhiri, mungkin evaluasi dari saya. Pertama, saya rasa sudah cukup bagus. Tapi tadi mungkin untuk minggu depan nih evaluasi buat yang lainnya, buat yang presentasi lebih dikuasai lagi materinya. Nah kalau tadi kan memang spontan
Wih. Nah, nanti yang lainnya minggu depan harapannya presentasinya lebih natural lagi, lebih flawless lagi, jadi tidak kaku dibaca dan benar-benar menguasai inovasi yang kalian ciptakan. Ya, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan info kita bermanfaat. Sebelum mengakhiri, akan berdiri dulu deh. Berdiri dulu. Ya, kita semangat ya. Kita semangat lagi ya, satu kali ya. Semangat. Sebagai penutup, mari kita sama-sama menyanyikan lagu daerah. Ya. Kita masuk dari ya. Ada apa tuh nih? Ya, silakan dulu. Oke, terima kasih ya atas